Hai guys, hari ini saya mau sharing program latihan saya yaitu chest dan back. Berikut dengan penjelasan dan bagaimana cara saya mengeksekusi gerakan, variasi apa saja yang saya pilih, dan lain sebagainya. Teman-teman akan melihat full latihan saya hari ini berupa chest dan back. Oke, di gerakan pertama saya akan melakukan pemanasan terlebih dahulu, dan pemanasan yang saya lakukan bukan static stretching ya teman-teman, yang teman-teman tahu seperti tahan beberapa detik ya. Kenapa nggak static stretching? Karena menurut penelitian dan jurnal bahwa ketika kita melakukan stretching sebelum latihan beban itu justru akan menurunkan performa latihan kita. Nah, oleh karena itu yang saya lakukan pemanasan pertama untuk mobility agar terhindar dari cedera, yaitu saya melakukan dynamic stretching seperti ini. Kalau teman-teman ada resistance band, boleh pakai resistance band. Dan saya nggak ada resistance band, makanya saya pakai gerakan-gerakan yang seadanya aja. Oke, saya buka tangan saya akan melakukan 15 kali. Oke, untuk dynamic stretchingnya sudah saya lakukan dan sudah selesai. Biasanya saya lakukan di setiap variasi pemanasan itu di kisaran 12 sampai 15 repetisi. Cukup satu kali, dan kebetulan yang gerakan pertama yang akan saya lakukan yaitu latihan chest terlebih dahulu. Kenapa? Karena chest adalah weak point-nya saya, teman-teman. Jadi saya akan melakukan gerakan compound movement. Latihan pertama berupa bench press, dan saya akan melakukan satu set pemanasan yaitu pre-exhaust menggunakan cable fly. Tujuan saya dan alasan saya memilih cable fly adalah karena untuk mengaktifasi otot chest kita, sehingga ketika kita melakukan bench press, mind and muscle connection itu sudah dapat dari gerakan pre-exhaust yang kita lakukan. Saya akan lakukan sebanyak 12 sampai 15 repetisi dengan beban yang ringan, tentu dengan fokus dan kontraksi rasakan otot chestnya yang bekerja. Oke, saya akan mulai. Saya sudah selesai dengan set pemanasan pertama. Saya akan lanjut di set pemanasan berikutnya, yaitu main lift atau gerakan utama dalam latihan saya untuk chest, yaitu ada bench press. Dan saya akan pemanasan, sebelum itu saya akan istirahat 1 menit. Saya akan masuk di set pemanasan pertama untuk bench press ini. Saya akan melakukan di kisaran 10 sampai 12 repetisi. Saya akan masuk di set pemanasan kedua, dan di setiap set pemanasan beban akan saya tambah terus, dan saya akan istirahat 1 menit, 1 menit, 1 menit. Setiap set pemanasan kedua saya akan melakukan 6 sampai 8 repetisi dengan tempo gerakan yang eksplosif ya teman-teman.
Di set pemanasan ketiga, saya akan bermain di 4 sampai 5 repetisi. Tujuan pemanasan kita adalah untuk mempersiapkan tubuh kita mengangkat beban yang lebih berat atau masuk ke working set. Jadi, ketika kita pemanasan, ingat jangan sampai kecapean atau sampai kita fail ya. Jadi karena tujuan pemanasan bukan itu. Kalau kita sampai habisin semuanya, kita sampai capek, sampai pegal, yang ada justru ketika working set atau set inti itu nggak produktif lagi, tidak optimal lagi. Kenapa? Karena tenaga kita sudah terkuras pada saat kita melakukan pemanasan. Set pemanasan terakhir, saya akan melakukan 2 repetisi aja. Saya akan istirahat 3 menit dimulai dari sekarang sebelum saya masuk ke working set untuk variasi gerakan utama. Working set pertama saya akan mengincar di 4 sampai 5 repetisi. Dan untuk working set pertama adalah saya mengincar strength dan power. Oleh karena itu, tempo gerakan yang akan saya pakai yaitu eksplosif, cepat. Nanti di set kedua saya akan melakukan back offset. Yuk, let's go. Di set kedua, saya akan melakukan back offset di mana bebannya akan saya kurangin 10 sampai 20%. Jadi, kenapa saya melakukan back offset? Yaitu karena untuk memaksimalkan stimulus hypertrophy. Di mana di working set pertama, fokus saya adalah untuk membangun strength dan power. Dan di set kedua adalah untuk membangun muscle building. Oleh karena itu, saya melakukan back offset tujuannya adalah untuk menstimulus time and attention dan juga untuk hypertrophy. Cara saya eksekusi untuk set kedua adalah bebannya saya akan terkontrol, turunnya 2 sampai 3 detik, pause di bawah 0,5 detik, dorong secepatnya eksplosif. Turun 2 sampai 3 detik, tahan, dorong lagi. Saya akan mengincar 8 sampai 10 repetisi. Oke, saya dapat di 10 repetisi teman-teman. Dan saya akan istirahat 3 menit sebelum saya masuk ke variasi gerakan berikutnya, yaitu ada incline barbell press. Nah, sebenarnya saya mau pakai dumbbell, cuman masalahnya di tempat saya dumbbellnya terbatas, maksimalnya cuman sampai 20 kilo per sisi. Nah, itu nggak cukup untuk saya pakai. Oleh karena itu, saya memakai incline barbell press menggunakan
speed mesin lagi. Oke, saya akan istirahat 3 menit. Incline barbell press, saya akan bermain di 2 working set. Di set pertama sama saya akan mengincar di 6 repetisi dengan tempo gerakan yang eksplosif. Oke, teman-teman, saya sudah selesai di 1 working set pertama ini. Saya akan istirahat 2 menit sebelum saya masuk ke working set kedua. Di set kedua ini, saya mengincar di 8 sampai 10 repetisi. Tempo gerakannya adalah terkontrol untuk menstimulus hypertrophy, yaitu ketika saya turun akan saya tahan 2 detik dan pause 0,5 detik, lalu dorong lagi dengan tempo yang eksplosif. Oke. Saya akan istirahat 3 menit. Masuk di variasi ketiga, saya akan melakukan cable fly, yaitu dengan posisi bench-nya ditahan. Tujuannya apa? Agar badan saya bisa stabil di sepanjang gerakan. Oke, dan saya akan mengincar 8 sampai 10 repetisi. Set pertama udah selesai, saya akan masuk di set kedua. Saya akan istirahat 2 menit. Working set kedua, saya akan bermain di 10 repetisi. Selesai dengan variasi ketiga saya, yaitu cable fly. Nah, teman-teman, kalau kenapa saya bermain di setiap variasi itu hanya cuma 2 set. Karena saya 1 minggu
itu hit 2 kali otot chest seluruh otot. Jadi kalau saya main sampai 3-4 variasi, dan di setiap variasi itu main di 3 set, 4 set, ada kemungkinan saya nggak ke recovery nanti di hari Kamis atau Jumatnya. Nah, oleh karena itu, saya menyesuaikan dengan kapasitas recovery tubuh saya sendiri. Oke, saya akan lanjut ke otot back berikutnya, namun saya akan istirahat kurang lebih di 4 menit dan mempersiapkan tubuh saya. Dan saya akan melakukan pemanasan dari awal untuk otot back. Oke. Oh ya, untuk tadi teman-teman lihat dari pemanasan pertama saya yaitu bench press, dan setelah itu variasi berikutnya saya masuk ke incline barbell press, dan variasi ketiga ini cable fly itu saya nggak melakukan pemanasan lagi. Nah, bagi saya, menurut saya itu nggak perlu teman-teman. Kenapa? Karena di gerakan pertama, compound movement pertama itu udah terlatih secara overall chest kita, bahu depan, dan tricep kita. Jadi untuk masuk ke variasi kedua dan ketiga dan seterusnya itu nggak perlu pemanasan lagi. Jadi kita bisa langsung masuk ke working set. Nah, beda ceritanya kalau misalkan saya hari ini main chest dan back, chestnya udah selesai dan saya akan lanjut ke otot back. Nah, saya perlu pemanasan lagi karena otot yang dilatih itu kan berbeda. Jadi kita perlu melakukan pemanasan. Target otot selanjutnya yaitu otot back. Saya akan melakukan pemanasan 1 set untuk pre-exhaust menggunakan cable pull over. Tujuannya adalah sama, mengaktifasi otot latissimus dorsi, otot back terlebih dahulu, agar sehingga ketika kita masuk ke set yang kita mainkan, mind dan muscle connection itu sudah terbangun. Oke, saya akan main di 1 set di kurang lebih 12 sampai 15 repetisi. Set pemanasan sudah selesai, saya akan lanjut di set pemanasan kedua, yaitu saya akan bermain underhand grip pull down. Ini saya langsung aja ya teman-teman, tanpa istirahat. Saya akan bermain di kurang lebih 8 sampai 10 repetisi. Oke, set pemanasan kedua sudah selesai. Saya akan istirahat 1 menit untuk lanjut set pemanasan berikutnya. Di set pemanasan berikutnya, saya akan melakukan chin up, dan kebetulan main lift atau kompon utama saya adalah chin up, weighted chin up. Jadi saya akan pemanasan 2 set untuk chin up sebelum saya masuk ke working set menggunakan pad atau beban. Istirahat 1 menit, saya akan lanjut ke set pemanasan. Pemanasan berikutnya saya akan menggunakan dumbbell 10 kilo, cuman 2 repetisi aja sebelum saya masuk ke working set selanjutnya.
Setelah ini saya akan istirahat 3 menit sebelum saya masuk ke working set, mempersiapkan diri. Dan di working set pertama, saya akan mengincar 5 repetisi untuk chin up. Jadi di sini adalah main lift, gerakan compound untuk saya progressive overload. Saya akan masuk ke working set pertama. Saya mengincar di 5 repetisi dan tempo gerakan yang saya akan pakai adalah eksplosif. Working set pertama sudah selesai dan saya dapat 6 repetisi. Dan saya akan istirahat 3 menit untuk masuk ke working set kedua dan beban akan saya drop dan melakukan back offset. Di working set kedua saya akan mengincar 8 repetisi. Oke, let's go. Working set kedua selesai. Saya akan lanjut di variasi berikutnya, yaitu T-bar row. Dan saya akan istirahat 3 menit sebelum saya masuk ke variasi berikutnya. Saya akan main di Pendlay T-bar row. Saya akan mengincar di working set pertama, yaitu di 6 repetisi. Dengan tempo yang eksplosif dan juga tempo yang terkontrol juga. Let's go. Selesai di working set pertama, saya akan masuk di working set kedua dan saya akan istirahat 2 menit. Dan tentu bebannya akan saya kurangin, saya mengincar di 8 repetisi. Variasi set kedua ini adalah stimulus untuk hypertrophy. Let's go. Selesai dengan set kedua, saya akan lanjut di variasi berikutnya dan saya akan istirahat 3 menit. Di variasi berikutnya, saya akan bermain menggunakan cable row. Target ototnya adalah upper back. Jadi nanti saya akan membuat ringkasan latihan saya hari ini ya teman-teman, nanti di akhir video. Saya akan bermain di repetisi 8 sampai 10.
Di working set kedua, saya akan bermain di 12 repetisi. Let's go. Variasi gerakan terakhir ada single arm pull down. Saya akan bermain di 2 set 8 sampai 10 repetisi. Dan ini adalah gerakan untuk menambah volume sekaligus juga stimulus hypertrophy untuk latissimus dorsi. Selesai di set pertama, saya akan istirahat 2 menit, lanjut di set kedua. Set terakhir untuk single arm pull down, dan saya akan bermain di 8 repetisi. Rekapan full latihan hari ini yaitu chest dan back. Untuk variasi gerakan utama pertama, saya memilih bench press. Kenapa? Karena saya merasa ketika saya melakukan bench press, saya jauh lebih kuat dibanding melakukan incline barbell bench press. Oleh karena itu, saya menargetkan di variasi gerakan utama main lift saya, yaitu saya mengejar strength dan power. Saya bermain di 2 set. Repetisi yang saya incar adalah 4
repetisi, dan di back off set selanjutnya yang kedua yaitu 8 repetisi. Nah, untuk set pertama yaitu strength dan power, di mana saya mengincar kekuatan progressive overload di bench press set pertama itu. Lanjut di set kedua, saya melakukan back off set. Tujuannya adalah menstimulus hypertrophy, pembesaran otot. Jadi yang saya fokuskan adalah quality repetisi dan juga tension, tekanan pada otot tersebut. Jadi saya lakukan dengan tempo yang perlahan, terkontrol, dengan turun 2-3 detik, pause 0,5 detik, dorong lagi cepat. Dan saya melakukan 8 atau 10 repetisi. Dan setiap setnya saya istirahatnya 3 menit. Dan lanjut ganti variasi berikutnya, yaitu saya istirahat 3 menit dengan variasi incline barbell press. Target utama adalah upper chest, di mana saya lakukan 2 set juga, repetisinya ada di 6-8 repetisi. Yang di set pertama sama, yang saya lakukan adalah temponya eksplosif, cepat. Dan di set kedua saya istirahat 2 menit, lanjut dengan back off, bebannya saya turunkan. Saya targetin 8-10 repetisi. Nah, teman-teman mungkin ada yang bertanya, kalau kenapa saya bukan menggunakan pyramid set yang seperti umumnya? Seperti itu. Jadi ketika kita melakukan pyramid set kan, set pertama misalkan kita main di 12 repetisi, set kedua 10 repetisi, set ketiga 8 repetisi. Dengan setiap setnya bebannya terus ditambah. Nah, saya melakukannya justrunya keterbalikannya. Saya melakukannya reverse pyramid set, yaitu saya main beban yang paling berat pada saat dimana kondisi saya lagi optimalnya. Nah, setelah itu optimalnya, saya mengurangi bebannya. Saya melakukan back offset, di mana tujuannya adalah stimulus untuk hypertrophy. Jadi kalau misalkan saya udah pernah coba untuk pyramid set, bagi saya kurang cocok. Nah, kenapa? Oleh karena itu saya memilih reverse pyramid set, yaitu main beban yang paling berat, repetisi saya incar di bawah 5 reps. Setelah itu set kedua saya back off, saya bermain di stimulus hypertrophy. Seperti itu. Jadi untuk di setiap setnya saya istirahat 3-2 menit. Dan lanjut di variasi ketiga ada isolation untuk chest, di mana saya main dia di 2 set juga, repetisinya di kisaran 8-10 repetisi. Setiap setnya saya istirahatnya 2 menit. Dan setelah itu saya istirahat kurang lebih 4-5 menit untuk target otot selanjutnya, yaitu otot back. Nah, kalau otot back itu saya pemanasan dari awal pertama kali, yaitu menstimulus, mengaktifasi otot back saya. Nah, kebetulan gerakan pertama untuk pemanasan saya melakukan cable pull over. Tujuannya adalah untuk mengaktifasi otot latissimus dorsi dan juga untuk membangun mind and muscle connection saya. Oleh karena itu, saya sangat rekomendasi teman-teman kalau mau melakukan pemanasan set untuk mengaktifasi otot back, terutama teman-teman yang kesulitan untuk merasakan otot backnya bekerja, boleh deh coba untuk melakukan cable pull over, menggunakan cable, dumbbell, dan apapun gerakannya, variasinya, silakan dicoba aja. Dan di set kedua untuk pemanasan saya melakukan underhand grip pull down, di mana ketika saya melakukan underhand grip pull down, saya juga bisa merasakan aktivasi otot latissimus dorsi saya bekerja dengan ekstra. Dan di main lift pertama saya untuk back, saya melakukan weighted chin up, di mana repetisi saya incar adalah di 4-5 repetisi. Nah, kebetulan saya dapat 6 repetisi di variasi main lift set pertama. Dan lanjut, bebannya saya turunkan, saya ngincar 8 repetisi, sama fokusnya adalah stimulus hypertrophy. Jadi, fokus kepada tension, fokus kepada quality repetisi, fokus kepada di setiap repetisi gerakan yang kita lakukan. Jangan terburu-buru. Oke, dan lanjut di variasi berikutnya ada penalty bar row. Saya lakukan di 2 set juga. Repetisinya saya incar 6-8 repetisi. Yang saya lakukan di sini saya fokus untuk tension otot yang saya latih. Ketika melakukan penlay saya tidak langsung lepas. Jadi saya masih kontrol bebannya. Tidak saya lepas seperti pada umumnya. Kalau teman-teman tahu untuk penlay row itu biasanya langsung eksplosif mainnya, tapi saya enggak. Saya mencoba untuk mengontrol di setiap repetisinya. Sama, saya main di 2 set dan saya istirahatnya per setnya 2 menit.
Untuk setiap ganti variasi gerakan, saya istirahatnya di 3 menit. Lanjut di gerakan berikutnya. Oh ya, sorry, sebelumnya tadi pendek row itu fokus target ototnya adalah untuk rhomboid atau mid back. Dan di variasi ketiga, saya bermain di cable row untuk upper back, di mana saya melakukan repetisi 12 repetisi 2 set. Dan poin penting yang saya lakukan ketika saya main cable row yaitu setiap puncak gerakan saya tahan 2 detik baru saya lepas terkontrol. Jadi saya membiarkan skapula saya terbuka, tutup buka, tutup buka. Jadi tidak ditahan seperti ini. Oke? Tidak ditahan tapi melainkan dibuka, tutup, buka, tutup, retraction, protection, retraction, protection. Itu yang saya lakukan. Saya bisa merasakan otot back saya terutama di upper back itu bekerja dan squeeze ketika saya melakukannya. Dan untuk setiap setnya saya istirahatnya 2 menit. Dan lanjut di variasi terakhir di single arm pull down, saya melakukannya di 2 set 8 sampai 10 repetisi. Di situ saya mengincar latissimus dorsi untuk menambah volume pada gerakan utama yaitu weighted chin up, itu di mana saya melakukan 2 set 6 dan 8 repetisi, dan di sini saya menambah volume gerakan untuk stimulus otot hypertrophy di otot back saya. Begitu aja teman-teman untuk latihan keseluruhan hari ini chest dan back. Mudah-mudahan teman-teman bisa juga pakai metode program latihan saya, dan mudah-mudahan juga berguna, bermanfaat untuk teman-teman yang mau coba latihan, dan semoga terinspirasi dan termotivasi apa yang saya lakukan di hari ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, karena itu akan sangat membantu untuk saya membuat konten selanjutnya. Terima kasih dan sehat selalu.